Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online psikologi lingkungan. Hari ini tanggal 24 April 2020 bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Sebelumnya saya ucapkan menjalankan ibadah siam Ramadan bagi yang muslim dan tidak berhalangan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat ibadah kita tingkatkan dan semangat kita dalam beramal dan juga bekerja, belajar harus terus kita tingkatkan. Ini adalah momen yang sangat baik untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi manusia yang paripurna. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sikap terhadap lingkungan. Sebelumnya di minggu yang lalu kita telah membahas sedikit banyak tentang persepsi terhadap lingkungan, di mana persepsi lingkungan itu biasanya dikaitkan juga dengan kognisi lingkungan. Hanya untuk kognisi lingkungan nanti Anda silahkan mendalami secara mendetail sendiri setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang persepsi, di mana persepsi dan kognisi semuanya kita sudah belajar di psikologi dasar ya. Kemudian juga kita punya mata kuliah sendiri kognisi, sehingga untuk mengkaitkan antara persoalan persepsi dan kognisi lingkungan, Anda hanya tinggal mengkaitkannya dengan kaidah-kaidah psikologi lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sikap terhadap lingkungan. Seperti yang kita bahas kemarin dari gambar yang saya share di grup waktu itu, setelah seseorang itu mempersepsikan lingkungannya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dari persepsi lingkungan dari seseorang. Yang pertama adalah ada kemungkinan ketika dia berhasil memahami lingkungannya dan dia menerima lingkungannya, maka kondisinya akan mengalami homeostatis. Tapi kemungkinan yang kedua, ketika rangsangan-rangsangan itu berada di luar batas yang optimal, maka dia akan mengalami stres, atau kita menyebutnya sebagai stres lingkungan. Nah, ketika manusia mengalami stres, dia akan melakukan coping. Salah satunya adalah dengan cara menyesuaikan diri. Kalau kemudian dia berhasil, maka dia akan mengalami homeostatis. Tetapi kalau penyesuaian dirinya tidak berhasil, maka dia akan mengalami stres yang berlanjut. Nah, kaitan ini ada dua jenis lingkungan di hadapan manusia. Yang pertama adalah lingkungan yang akrab, yang kedua adalah lingkungan yang masih asing. Lingkungan yang akrab nggak jadi masalah, karena manusia akan cepat dia melakukan penyesuaian diri. Dia bisa beradaptasi secara cepat dengan lingkungannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika dia dalam lingkungan yang akrab itu berubah menjadi asing. Nah, dalam hal ini biasanya manusia itu dia seringkali mengalami kesalahan-kesalahan karena biasanya dia belum mempunyai pengalaman-pengalaman
yang jadikan sebagai tolak ukur. Salah satu contohnya adalah ketika Anda sudah lama tinggal di Bandung, tinggal di kos-kosan, tiba-tiba Anda harus pulang ke rumah Anda yang sudah lama Anda tinggalkan. Meskipun dalam beberapa pekan sekali atau dalam 1 bulan sekali Anda pulang ke rumah Anda, ke rumah orang tua Anda. Tapi kadang-kadang karena udah terlalu lama di kos-kosan, kita merasa menjadi asing. Kok rumahku jadi begini ya? Gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut biasanya ada beberapa kemungkinan yang dulu pernah kita bahas sebelumnya. Terhadap lingkungannya atau dalam hal ini spesifik terhadap objek persepsi ya. Ada yang dia approach modus, dia mendekati pada objek persepsi tersebut. Ada juga yang dia avoidance approach, avoidant modus maksudnya. Jadi dia menjauh dari objek persepsinya. Tapi ada juga yang dia melakukan asimilasi atau dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini dalam ada yang menyebutnya sebagai otoplastis gitu. Atau kemungkinan yang terakhir dia melakukan akomodasi atau aloplastis. Jadi dia lingkungannya menyesuaikan diri dengan perilaku manusia. Dua yang terakhir yaitu asimilasi sama akomodasi itu kalau seimbang itu namanya adaptasi. Nah, seringkali manusia itu dihadapkan pada konflik-konflik baik itu dalam perilaku maupun konflik terutama ketika dia dihadapkan pada lingkungan-lingkungan itu. Tadi ada avoidant, ada approach gitu kan. Kalau kita merujuk pada teorinya Kurt Lewin ya, ada konflik motivasi di situ atau konflik terhadap lingkungan. Yang pertama misalkan approach atau approach konflik. Jadi mendekat. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami itu. Approach itu adalah sesuatu yang mengenakkan. Kita dihadapkan pada sesuatu yang enak gitu. Dua-duanya enak sehingga kita juga seringkali termotivasi untuk melakukannya. Misalnya pada hari yang sama dan jam yang sama kita mendapatkan undangan. Satunya undangan teman kita ada yang ulang tahun, satunya ada undangan teman kita ada yang menikah. Dua-duanya kan persoalan makanan. Atau satunya teman Anda ada yang ulang tahun, ngundang untuk ngajak makan. Satunya teman Anda ngundang ke rumahnya untuk syukuran, sama-sama makan. Ini kan konflik approach, sama-sama mengenakan. Atau misalkan dulu ketika Anda lulus SMA, Anda keterima di 2 perguruan tinggi yang sama-sama Anda idamkan. Misalnya satu di psikologi UB, yang satu di Unpad. Jurusannya mungkin bukan psikologi, tapi kemudian sama-sama menjanjikan. Sehingga Anda mengalami konflik, itu namanya konflik approach. Dalam konteks lingkungan juga begitu. Kita seringkali juga mendapati diri kita mengalami konflik approach ini dalam konteks lingkungan. Misalnya ada sebuah taman yang enak atau kampus kita misalkan tamannya semakin enak sehingga kita suka berteduh di situ. Tapi di sisi lain Anda juga dalam jam-jam tertentu misalkan Anda suka menikmati taman-taman di kampus misalkan jam 10. Tapi jam segitu Anda juga harus kuliah. Jadi sama-sama enak. Tapi kuliahnya juga
di kelas yang enak, misalkan ada AC-nya, nyaman, sehingga itu menimbulkan konflik. Konfliknya adalah konflik approach. Kemudian konflik yang kedua adalah approach avoidant. Jadi satunya menjauh atau menolak. Hari-hari kita juga seringkali juga dihadapkan pada persoalan approach avoidant. Satunya mengenakan, tapi satunya tidak mengenakan. Tapi dua-duanya harus kita lakukan. Misalnya apa? Kalau puasa sekarang ini approach avoidant. Ada yang tergantung tingkatannya ya. Ada yang menganggap bahwa ini approach puasa ini. Jadi yang kan lapar, posisi kita puasa itu kan lapar, kadang-kadang juga bikin lemes. Bagi orang-orang yang imannya sudah sangat tinggi, mungkin dianggapnya sebagai approach. Kenapa begitu? Lapar itu ternyata nyaman, lapar itu indah, lapar itu sesuatu yang bikin tubuh kita menjadi seimbang. Makanya approach. Di satu sisi juga puasa itu menyebabkan, lapar itu menyebabkan kita juga semakin bisa gampang introspeksi diri. Kita gampang untuk menumpahkan segala sesuatu. Kita menjadi dekat sama Tuhan, sama Allah. Itu approach. Tapi kalau menyikapi puasa sebagai approach avoidant, approach-nya adalah pahalanya sangat banyak. Orang dalam bulan Ramadan ini dia mendapatkan pahala 10 kali lipat dari biasanya. Misalnya kalau kita ngaji satu huruf dapatkan 10, kalau pas bulan Ramadan jadi 10 kali lipat, jadi 100. Itu hanya satu perilaku, satu ibadah, belum ibadah yang lain. Sehingga ada potensi orang untuk meningkatkan kualitas kehidupannya itu di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan banyak orang yang berbondong-bondong melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi biasanya sedekah ini akan sangat gencar orang melakukan itu. Karena setiap kebaikan dicatat dan dibalas 10 kali lipat. Tapi di satu sisi, avoidance-nya adalah selama 1 bulan kita mengalami lapar di siang hari. Bahkan juga ngantuk di siang hari. Tapi ya tergantung itu tadi ya. Dan itu harus kita lakukan. Makanya approach avoidant. Ini dalam konteks perilaku. Tapi dalam konteks lingkungan seperti apa approach avoidant? Misalnya dulu waktu pertama kali Anda kos, mungkin awalnya adalah kos Anda kotor gitu, atau kecil awalnya gitu. Maka approach-nya adalah Anda senang menjadi anak kos. Tinggal sendiri, punya privasi sendiri menjadi anak kos. Tapi avoidance-nya Anda dalam lingkungan yang terbatas gitu. Kamarnya mungkin hanya sebatas 2,5 kali 3 atau paling besar kadang-kadang cuma 3 kali 3 gitu. Sehingga itu adalah avoidance Anda. Ya, kadang-kadang kemudian nanti bagaimana kita melakukan penyesuaian diri terhadap avoidance itu tadi. Atau bisa juga misalkan Anda pulang ke rumah Anda itu bisa juga mungkin approach avoidance ya. Approach-nya adalah Anda ketemu dengan kampung halaman Anda. Anda pulang kampung, bukan mudik ya. Sekarang kan lagi rame-ramenya perbincangan antara mudik sama pulang kampung. Anda pulang ke kampung halaman Anda ketemu dengan rumah yang membesarkan Anda, dan itu ada perasaan emosi sendiri, kerinduan terhadap kampung halaman, kerinduan terhadap rumah Anda, orang tua Anda. Itu adalah satu perasaan emosi tersendiri. Tapi di sisi lain kemudian ketika Anda pulang ke rumah Anda, ke orang tua Anda, ada banyak perubahan di rumah yang
yang saat ini. Misalnya dulu yang biasanya Anda sendiri di kamar, mungkin kamarnya sudah dipakai sama adik Anda yang sudah mulai besar. Sehingga terjadilah konflik dalam batin Anda, avoidant, menolak. Jadi saya sekarang nggak punya kamar sendiri, kan kata mamanya, kan kamu udah punya kamar di Bandung misalkan begitu. Atau dalam hal yang lain, misalkan ada perubahan rumah Anda, kemudian diubah catnya tidak sesuai dengan selera Anda, maka terjadilah approach avoidant itu tadi. Di satu sisi mengenakan, di sisi lain juga tidak membuat Anda menjadi nyaman. Itu namanya approach avoidant. Atau dalam konteks yang lain, misalkan ada sebuah taman di mana sebenarnya taman itu sangat indah, misalkan Monas. Tapi kita tidak bisa menjangkau ke sana karena di sana dipagarin, kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi kita hanya bisa menikmatinya dari luar. Itu namanya approach avoidant. Kemudian konflik yang ketiga adalah ini yang agak riskan, yaitu avoidant konflik. Sama-sama tidak mengenakan. Misalnya ketika dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada dua pilihan yang harus kita pilih, tetapi dua-duanya tidak mengenakan. Apa misalnya? Kalau kuliah online ini enak atau enggak? Ya sebenarnya tidak enak ya, tapi harus kita lakukan. Udah gitu, tapi ini kalau kuliah online itu sebenarnya bisa menjadi approach avoidant. Approach-nya kita bisa pulang ke rumah, avoidant-nya kita kuliahnya dari jarak jauh. Pulsanya jadi habis, kuotanya cepet habis gitu. Udah gitu kita nggak ketemu sama teman-teman. Udah gitu tugasnya banyak. Nah ini mungkin yang avoidant itu gini, kondisi kuliah online ketika sudah kuliah online kita nggak bisa tatap muka sama dosen, hanya bisa mendengarkan suaranya seperti sekarang ini. Kemudian dosen ngasih tugas banyak, becibun. Sehingga kemudian ini kondisinya menjadi avoidant gitu. Jadi ada cerita lucu kemarin sampai saya anak-anak sosiologi itu minta saya ngajar di sana karena dianggapnya kalau dosen yang lain ngasih tugasnya terlalu banyak. Dan ini kita harus pendekatannya secara psikologis ya. Kondisi semacam ini harus kita pahami bahwa dampak dari COVID ini menyebabkan stres yang tinggi, tidak hanya satu kalangan orang yang kena atau keluarganya yang kena atau para tenaga medis, tetapi juga di kehidupan yang lain hampir semua mengalami stres massal. Yang tetap bekerja pun juga stres, yang kuliah di rumah juga stres, yang bekerja dari rumah juga stres. Karena belum pernah mengalami itu tadi. Sehingga kita perlu agak terkaget-kaget dengan kondisi ini. Itu yang avoidant. Kalau lingkungan seperti apa misalkan? Ya misalkan seperti misalkan kayak pasar tradisional itu kan. Itu sudah tempatnya tidak indah, kumuh, jorok, rame juga. Tapi kita harus ke sana, dan ke sana pun juga tidak enak karena baunya tidak sedap. Kita harus menutup hidung gitu. Kalau ke sana baunya campur-campur antara sayuran dengan bau sampahnya, sampah-sampah yang busuk gitu. Sehingga menyebabkan ini jadi avoidant. Atau tempat yang lain misalkan yang kita tidak suka ke tempat sana,
satu sisi, orang tidak suka pergi ke pasar, satu sisi. Di sisi lain kemudian pasarnya juga kotor, maka kemudian menjadi avoidant. Sudah tidak aman, tempatnya tidak nyaman, kotor. Nah, ini menyebabkan kemudian avoidant. Konfliknya menjadi semakin tambah kuat kalau gini. Maka apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk meminimalisir konflik itu tadi sebagai akibat atau efek dari proses persepsi dia.